Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di acara Ngompol, ngomongin politik. Hari ini saya lagi berkunjung ke posko atau base campnya salah satu caleg di Kabupaten Bandung, Dapil 6. Ada yang saya kenal juga sebelumnya di profesi hukum. Beliau seorang lawyer dan seorang pengabdi sosial juga, karena banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan sebelum jadi caleg tentunya. Kita sambut Kang Arif Budiman. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali baraya Kang Arif. Ya. Luar biasa, Kang Arif. Siap. Kita udah lama ketemu sebenarnya. Sudah lama tidak berjumpa, sudah lama tidak bersua, Kang. Nah, betul. Tiba-tiba kaget begitu dengar kabar, waduh, nyalek sekarang nih. Bismillah ya. Jadi Kang Arif itu sudah berkiprah di dunia hukum berapa tahun kira-kira, Kang? Jadi perjalanan dari sisi profesi itu kurang lebih ya 6 tahun ke belakang lah. 6 tahun. 6 tahun ke belakang. Jadi memang perjalanan sebelumnya itu saya di perusahaan finance. Kalau bahasa familiar itu leasing. Leasing, waduh. Tapi dari 6 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang saya ngebut di profesi. Berarti Kang Arif ada LBH juga, ada kantor hukum? Kebetulan kita LBH ada, kantor hukum pun ada. Memang background awal dari pengacara. Tapi alhamdulillah 2022 saya sudah ambil spesialis juga di kurator, kan. Kurator. Jadi kalau di dalam ilmu kedokteran itu ada dokter umum, ada dokter khusus. Dokter spesialis gitu ya. Kalau di dunia hukum itu ada pengacara, ada kurator. Jadi bedanya kalau pengacara itu belum tentu kurator. Belum tentu kurator. Kalau kurator itu udah pasti pengacara atau akuntan publik. Karena yang boleh itu pengacara atau akuntan publik. Yang boleh jadi kurator. Betul. Nah, jadi ambil spesialisasi kurator itu dari spesialisasinya itu dari sisi kepailitan, PKPU atau likuidasi. Tapi yang banyaknya sih di sisi kepailitan dan PKPU, kan. Kalau dari sisi profesi sering nanganin kasus pidana atau perdata, Kang Arif? Sebenarnya kalau dari sisi profesi ini kita juga tidak pilih-pilih ya. Ketika ada klien ataupun ketika ada warga yang harus dibantu, baik dari sisi perdata atau sisi pidana, kita coba jalani. Bisa mungkin kita coba optimalisasi penanganan di lapangan. Jadi masih balance gitu ya? Balance. Jadi bisa kita dari sisi pidana boleh kita coba buat kuasa juga, dari sisi perdata juga jalan. Nah, kalau bicara dari sisi sosial hukum ya, kebetulan kita juga sudah beberapa kali penyuluhan, kan. Penyuluhan tentang hukum tentunya. Penyuluhan tentang hukum. Kebetulan waktu itu di universitas ketika ngambil di S2 ada penyuluhan di bidang hukum. Salah satu di desa di Bandung Selatan, khususnya di daerah Ciwidey. Waktu itu kita penyuluhan di bidang hukum terkait mengenai yang paling sekarang lagi marak itu pinjaman online dan bank emo. Nah, dari sisi sosial hukum penyuluhan kita jalan. Dari sisi pendampingan secara sosial kebetulan karena memang dalam perjalanannya sebenarnya kenapa tadi akan cerita bahwa ini Kang Arif ujuk-ujuk lah bahasa mendadaknya dari mana cikal bakalnya sih, kan gitu. Yang biasanya kan karir politik itu dimulai dari kaderisasi dan sebagainya. Kebetulan waktu itu awalnya dari irisan profesi. Nah, dari sisi profesi masuk struktur DPC di Kabupaten Bandung, khususnya di Badan Hukum. Nah, waktu itu kebetulan ada rekan sejawat yang alhamdulillah sangat support ke saya, Sekjen Hatur Nuhun dan Ketua DPC Kabupaten Bandung, Pak Saiful Bahari juga,
yang mendorong, mensupport maju untuk di nyalon 2024, kontestasi di 2024, khususnya di Dapil 6. Dapil 6. Nah, memang tidak langsung saya ambil, tapi saya coba ikhtiar dulu, saya coba merenung dulu, dan saya coba bicara dengan keluarga, khususnya dengan ibu dan kakak dan adik keluarga besar. Setelah itu, ketika memang dari sisi keluarga mendorong untuk maju, ya Bismillah saya niat maju. Nah, sebenarnya awalnya dari situ, dari sisi profesi masuk ke organisasi di kepartaian, baru cerita masuk ke kontestasi di 2024. Baik. Jadi memang kalau dari sisi sosial hukum, alhamdulillah sampai saat ini pun memang karena memang di awal kita dikenalnya dari sisi profesi hukum, saya dikenal di proses profesi hukum. Alhamdulillah saat ini ada beberapa warga yang memang kita bantu secara cuma-cuma ketika ada permasalahan hukum di di wilayah masing-masing. Ya. Bisa dari sisi pengadilan, alhamdulillah kita sudah bantu beres. Terus dari sisi pidana yang tadi akan bilang, kita juga pernah sama. Jadi pidana beberapa kali kita koordinasi dengan Polsek, alhamdulillah beres. Terus ada juga warga berbondong-bondong sampai lebih dari 5 orang mengadukan karena ada masalah hukum mengenai pinjaman bank emok dan pinjol. Ya kita coba tengahi, kita buatkan surat kuasa. Oke. Menarik sekali. Jadi sebetulnya Kang Arif sebelum jadi anggota dewan pun udah banyak berbuat buat masyarakat ya. Sebisa mungkin, karena dari sisi profesi kode etik bahwa itu diwajibkan. Saya harus membaktikan diri setengah badan saya untuk warga masyarakat yang harus dibantu. Itu harus, Kak. Kalau tidak, berarti tidak ada manfaatnya. Sebagai profesi, betul. Dari sisi profesi itu kan tujuan hukum itu ada 3 kalau nggak salah. Ada keadilan hukum, ada kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah ini saya ngambil yang paling manfaat ini. Kita harus ada manfaat baik bagi masyarakat dan warga yang memang perlu, yang harus dibantu. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya lawyer, itu yang bermanfaat buat orang lain. Betul, setuju saya. Apalagi kalau jadi dewan, harusnya lebih bermanfaat lagi. Amin. Jadi lebih luas, lebih merata gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu lulusan mana nih Kang Arif ngambil sarjana hukum dan master hukum? Ngomong-ngomong, saya dengar lagi menuju doktor hukum juga ya? Bismillah, saya kemungkinan besar Bismillah. Jadi setelah beres pileg, kalau memang ada jalannya, ada kesempatannya, ada rezekinya, saya mau ambil lagi ilmu S3 doktor kan. Bismillah. Karena ya bukan ingin karena sesuatu, karena memang dalam perjalanan di lapangan, ilmu itu harus selalu nambah. Karena hukum itu dinamis dan selalu berkembang. Kalau kita tidak terus diisi, kita stagnan. Nah, karena hukum itu sangat dinamis. Hari ini A, besok bisa B, itu benar-benar dinamis. Jadi bismillah. Kalau lulusan ya, pertama saya S1 itu di Fakultas Hukum Unisba, Universitas Islam Bandung. Ini kan kalau di dapilnya ada yang lulusan Unisba, ya harus bantu berarti ya. Harus support nih. Ya. Ini berarti kan putra alumni ya dari Unisba kan. Jadi S2 di Universitas Langlang Buana kan. Baru lulus alhamdulillah kemarin 2023. Jadi beres dulu lulus kurator 2022, baru S2-nya beres di 2023 alhamdulillah. Mendekati masa hangat-hangatnya pemilu, alhamdulillah beres dulu Kang. Mantap. Kalau enggak kedodoran segala-galanya. Banyak yang harus diatur-atur ya. Betul. Harus di manage. Iya betul, benar. Oke, menarik banget nih sisi keprofesian, tentu udah nggak diragukan lagi ya Kang Arif ini. Memang saya juga cukup banyak mendengar kiprah beliau di sisi profesi ya. Cuman saya pengen ngorek-ngorek tentang rencana kiprahnya di politik. Karena sejauh saya mengenal beliau itu ya kenalnya profesi gitu ya, sebagai advokat, tiba-tiba mendadak nyalek. Ini dalam hitungan yang cukup
singkat, walaupun memang circle-nya banyak juga politisi-politisi. Ya. Nah, why? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Why Kang Arif akhirnya mau terjun ke politik dan nyalek gitu? Dan kenapa Demokrat yang dipilih? Karena banyak partai di negeri ini. Oke, jadi semua juga sedikitnya ada, wah Kang Arif nyalon gitu, nyalek, kaget pasti kaget. ya, kebanyakan kaget. Dari awal nggak langsung tahu-tahu langsung nyalon gitu. Jadi memang pada akhirnya ketika kita punya sedikit, kalau bahasa Sundanya satiasana lah ya, sedikit keilmuan yang ada gitu, yang memang yang tadi saya bilang dari awal itu harus bermanfaat. Nah, satu itu, kedua, kenapa harus nyalon dan harus nyalon? Karena satu, fungsi dewan itu sebenarnya ada 3 fungsi kan. Satu, membuat peraturan. Artinya kalau DPRD kota kabupaten ini perda. Perda, ya. Oke. Salah satu fungsi dewan itu membuat peraturan. Regulasi. Kedua, membuat anggaran bersama eksekutif. Nah, ketiga ini pengawasan terhadap eksekutif. Ini 3 fungsi ini. Nah, terutama satu, kita kembali ke fungsi pembuat aturan. Kebetulan dari sisi profesi ini kan tidak jauh dari kitab undang-undang KUH Perdata, KUH Pidana. Artinya kita memang sudah terbiasa dengan pasal-pasal gitu. Tapi tujuan awal itu yang pada akhirnya ketika maju itu tidak bisa lagi menjadi atas nama pribadi kan. Kalau sudah menjadi calon legislatif, saya membawa di pundak saya itu satu, nama keluarga besar. Ya, sure. Kedua, ini nama wilayah, membawa nama wilayah, lembur. Ya, ketiganya ini saya mewakili putra daerah. Kebetulan Dapil 6 ini yang terdiri dari 4 kecamatan, Balaendah, Ciparai, Pacet, Kertasari. Kebetulan keluarga besar ibu itu ada di Balaendah. Jadi saya mewakili wilayah putra daerah di Balaendah. Kebetulan keluarga bapak ini keluarga besar di Pacet. Wow. Jadi ini kebetulan yang sangat hoki ya. Mudah-mudahan bisa mendoakan ngarojong lah ya. Ngarojong ya. Nah dari situ cikal bakalnya pada akhirnya saya membawa nama yang memang saya harus jaga. Ketika memang takdirnya itu jadi, saya tidak bisa melakukan hal yang tidak baik di masyarakat, karena sudah membawa nama keluarga, membawa nama wilayah, pundak saya di situ, tanggung jawab saya di situ. Tentunya nama partai juga. Nama partai juga sama. Nah, salah satu program unggulan saya sebenarnya dari beberapa hari ke belakang itu saya pernah menuangkan satu desa satu advokat. Oh, jadi itu bedanya Kang Arif dengan caleg lain. Kenapa satu desa? Kalau dibuat kebijakan, diregulasikan di dalam perda, kan gitu. Dibuat satu desa satu advokat, itu untuk membantu para warga mengadvokasi, memberikan penyuluhan hukum, atau mengadvokasi warga-warga yang terdampak atau ada masalah hukum. Nah gitu. Jadi kalau di Kabupaten Bandung itu kan ada 270 desa, 10 kelurahan kalau nggak salah. Mungkin juga bisa dicek ada nggak satu desa satu advokat? Belum ada. Nah, semua warga berbondong-bondong mengadukan ada masalah, baik itu bisa masalah hukum keluarga, hukum waris atau hukum pertanahan, atau hukum pidana, mengadukan ke Pak Kades atau Pak Lurah. Yang ada Pak Kadesnya pun pusing ya. Belum tentu ngerti hukum pembangunan atau permasalahan di desa. Artinya kita ingin membantu di para desa atau kelurahan, membantu dari sisi hukum kan. Ya, jadi artinya bahwa fungsi hukum ini, tujuan hukum ini sangat harus bersentuhan dengan masyarakat. Jadi jangan sampai ada warga ada masalah, ini bingung nih mau ngadu ke siapa, mau ngadu ke pengacara, aduh bayar mahal, kan gitu. Atau karena hukum yang berkembang itu yang
berkembang dinamis di masyarakat itu yang sangat bersentuhan, yang harus kita coba sosialisasikan atau darkum, sadar hukum kan. Bisa aja nanti di ke depan itu di setiap desa, di desa A misalnya, atau saya sering ngobrol dengan Pak Kades, beberapa Kades, sering ngobrol udah buka konsultasi hukum gratis setiap hari apa. Jadi nanti ada perwakilan dari LBH kita yang standby di desanya. Misalnya hari Jumat konsultasi hukum, boleh itu, silakan tanpa harus berbayar. Itu membantu para warga masyarakat. Nah itu yang salah satu mungkin linearnya sesuai dengan kebijakan dari organisasi advokat saya, itu memang menuangkan, menggaungkan satu desa satu advokat. Nah, tujuannya seperti itu Kang. Jadi memang ketika bicara kenapa Kang Arif ini nyalon, salah satunya saya ingin memang program-program dari sisi hukum, terutama dalam regulasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dewan-dewan DPRD Kabupaten bisa meregulasikan dari sisi hukum yang memang harus kita coba dibongkar. Nah, yang kedua itu kita harus siapkan sumber daya manusia ke depan. Sumber daya manusia ke depan itu bukan berarti, kalau konsep saya gini, saya harus memberikan kail dan saya harus memberikan umpannya juga. Jadi biar SDM ini yang berjuang untuk usaha. Jadi artinya kita kasih skill, kemampuan, kapasitas, kapabilitas biar SDM ini nanti kita bekali. Jadi kita kasih kailnya dan umpannya. Nah, kenapa milih Partai Demokrat? Yang tadi itu saya belum terjawab. Sebenarnya sebelum saya masuk struktur di Demokrat itu, di Partai Demokrat, dari dulu memang saya sudah partisan. Oh, sudah partisan? Sudah partisan. Sudah lama itu berarti? Sudah lama, bukan berarti baru saat ini saya memilih Demokrat. Dari dulu saya sudah partisan ketika dari mulai 2004-2009 saya sudah partisan Demokrat. Wah, cukup lama ya. Tapi itu hanya partisan pribadi dan keluarga lah. Nah, ketika ada peluang dan kesempatan yang saya diajak oleh rekan sejawat saya untuk masuk di struktural, ya saya alhamdulillah saya di badan hukum. Gitu, karena buat saya Demokrat ini partai nasionalis religius, ya, jadi bicaranya secara general, dan saya lihat juga banyak pemuda-pemudi yang sekarang masuk di Partai Demokrat. Artinya kalau melihat langit itu sangat indah. Sangat indah. Biru. Iya, biru itu indah. Hidup Persib ya. Hidup Persib. Gitulah. Jadi memang kenapa memilih jalurnya di Partai Demokrat, karena memang dari awal juga sudah partisip. Kalau kenapa ya? Kalau sudah boboh ya bisa dibilang kalau hati udah bilang jatuh cinta, kenaon ya. Kadang kan cinta itu buta. Tapi memang dasarnya saya lihat dari mantan presiden kita sebelumnya. Itu saya lihatnya dari situ, Pak SBY dari situ awal. Jadi ada keteladanan. Betul. Karena kalau saya lihat dari sisi politiknya, ini politik santun, saya senang. Politik yang santun, yang etika itu saya senang. Politik tengah ya? Ya, jadi memang dalam kontestasi 2024 ini, mari kita adu gagasan. Betul, setuju saya. Ya, bukan adu sembako. Kita adu gagasan ke depan 5 tahun ke depan. Ayo mau program apa? Karena itu yang harus jadi sadar politik untuk masyarakat. Jangan sampai tergiur dengan 5 menit. Gitu. Jangan, kalau sekarang kan masanya semua turun. Baik dewan yang incumbent, baik dewan yang baru calon dewan. Nah, ini semua turun. Dan saya nggak tahu 4 tahun ke belakang apakah sering reses jalan, karena yang saya dengar, yang saya tahu informasinya bahwa dewan itu dalam setahun itu reses itu tidak hanya 1 kali, bisa sampai 4 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi saya lebih baik menelurkan dulu ide program gagasan ke depan. Yang ini yang saya harus message-nya tersampaikan ke masyarakat. Karena jangan sampai, karena pendidikan politik itu perlu buat masyarakat. Jangan sampai salah memilih untuk 5 tahun gara-gara 5 menit. Gitu. Pas hari H ya biasanya. Gara-gara 5 menit
salah aja di 5 tahun ke depannya, aduh. Iya, Itu yang harus ditentukan itu, kenali dulu calonnya, figurnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, itu harus ada di track. Oke, saya mau pertajam yang tadi memang semua caleg itu harus punya pembeda, betul ya? Betul. Dan dari diskusi barusan saya melihat memang warna Kengarip pembedanya adalah yang program satu desa satu advokat. Itu luar biasa sih, menurut saya itu cukup brilian. Ya. Itu mungkin tidak semua advokat juga punya ide itu. Ya. Nah ini, dan memang lebih bisa masif ketika akan duduk di dewan sih, mempengaruhi regulasi agar terwujudnya satu desa satu advokat. Betul. Tapi saya mau tanya, secara SDM advokat di Kabupaten Bandung apakah sudah ready Ya. mendampingi desa? Nah, sedangkan ya kita tahu sendiri advokat itu kadang dapat kasus di mana. Nah, secara keadvokatnya kan? Ya. Jadi gini, kalau yang saya tahu, yang saya dengar, dalam 1 tahun penyumpahan advokat itu, sekarang itu 1 tahun advokat Pengadilan Tinggi Jawa Barat itu sekali sumpah 7.000 kan? 7.000 advokat dari beberapa organisasi advokat. Cukup bayangkan banyak. Di Bandung saja itu? Itu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Tapi mayoritas itu Bandung, karena Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat banyak dari Bandung. Artinya saya yakin ini tidak kekurangan advokat. Nah, saya sedikit menyinggung ya. Program satu desa satu advokat itu bisa aja nanti diisi oleh teman-teman dari LBH, atau ada LBH, nanti LBH ini yang mentransmisikan SDM-SDM-nya di beberapa desa. Nah, ketika bicara memang penanganan dari sisi hukum itu kan ada litigasi, ada non litigasi. Ya. Kalau litigasi ini memang itu harus advokat di pengadilan mendampingi baik perdata, baik pidana ataupun. Tapi kalau non litigasi itu siapapun boleh. Ada yang namanya paralegal. Oke, menarik. Nah, paralegal ini sesuai dengan undang-undang advokat, dengan undang-undang LBH juga kan gitu ya. LBH ini nanti dibekali dulu Kang. Pembekalan oleh praktisi hukum, oleh lawyer lah ya, oleh pihak kepolisian, kejaksaan untuk penanganan masalah yang memang sedang berkembang, yang sedang ramai di masyarakat. Gitu. Ya tadi hukum waris, hukum pidana, apalah gitu ya. Jadi banyak. Artinya nanti bisa saja penanganan yang di luar pengadilan itu oleh paralegal. Gitu. Ketika advokatnya kurang. Tapi kalau memang advokatnya ada, it's okay oleh advokat. Atasnya advokat, nanti teman-teman di lapangan itu paralegal. Eksekusinya bisa paralegal ya. Betul, nanti kita buatkan pembekalan sertifikasi paralegal. Itu yang saya tercipta itu peran pemuda membantu di masyarakat secara sosial dari sisi hukum. Tidak harus menjadi advokat, tapi kalau keinginan ingin membantu secara sosial, sudah kita naungi namanya pembekalan sisi hukum untuk menjadi paralegal. Nanti setelah cukup dan cakap, gitu ya, kita bisa transmisi ke desa-desa. Kalaupun tanpa harus ada, sebenarnya bukan tidak diperbolehkan atau boleh, tinggal dari para kepala desa dan lurahnya. Saat ini kalaupun mau silakan. Sebenarnya tanpa harus ada regulasi itu bisa jalan. Apalagi ada regulasi. Kalau ada regulasi kan ada anggaran. Payung. Iya. Dan anggaran yang memastikan itu berjalan gitu. Ya. Jadi memang karena kebayang setiap desa setiap hari ada warga baik di 1 orang, 2 orang atau sampai 5 orang sehari mengadukan masalah hukum ke Pakadesnya atau ke Palurahnya atau ke aparatur pemerintahnya yang memang sebenarnya bukan tempatnya untuk mengadukan masalah hukum itu. Ada spesialisasi. Gitu. Kalau tidak ada spesialisasi yang menanganinya, ya khawatir ini tidak terselesaikan. Akhirnya berkembang masyarakat liar. Contoh kasus halnya yaitu yang berkembang di Kabupaten Bandung hari ini adalah masalah pinjaman online dan Bank Emok. Ini yang menjadi masalah. Sedikit saya infokan mengenai Bank Emok ini. Beberapa bulan ke belakang ini ada kejadian di wilayah Banjaran. Sampai beritanya viral kalau nggak salah, ramai. Gara-gara si istrinya pinjaman ke Bank Emok tanpa diketahui kalau tidak salah oleh suaminya,
Pas saat itu ada suaminya di rumah, banyak yang ngaji, akhirnya ramai itu. Suami istri, akhirnya si istrinya dibunuh. Istrinya dibunuh. Istrinya dibunuh, gara-gara masalah ini. Terus yang kedua juga ada lagi informasi di Ciwidey juga. Kejadiannya agak sedikit ekstrim juga. Tapi yang saya tahu itu, yang saya dengar itu di berita itu Banjaran. Ini sudah masalah krusial, masalah urgent sampai terjadi seperti ini. Artinya ini satu harus ada pencegahan, ada prepare, kedua ada solusi. Ya. Antara pencegahan di depan, solusi yang sudah terjadi. Terjadi. Ini yang harus sudah diselesaikan buat saya. Itu yang apa namanya, masalah hukum yang berkembang di masyarakat yang sangat bersentuhan dengan masyarakat, masalah ini. Ya, menarik sih menurut saya. Memang semua potensi perkara atau kejadian apapun di masyarakat itu memang dasarnya dari penataan hukum. Betul. Karena negara ini negara hukum, ya kan? Ini menjadi pondasi memang. Ketika masyarakat nggak sadar hukum, kemudian penegak hukum yang sudah tahu hukum tapi bermain hukum, ini jadi masalah pasti, ya kan? Makanya ada program-program terobosan di sektor hukum, ini sangat menarik, dan ini sangat, bagi saya sendiri ini perlu didorong menurut saya. Ya. Mudah-mudahan Kang Arif dengan program Satu Desa Satu Advokat ini berjalan dan bisa jadi percontohan, bukan hanya dapil Akang saja menurut saya yang butuh Satu Desa Satu Advokat. Ya kan, tahun-tahun yang lalu lah kita dibanjiri dengan Satu Desa Satu UMKM lah, ya kan, Satu Pesantren Satu UMKM, semua tentang sektor usaha. Betul. Padahal sektor usaha pun pondasinya adalah hukum. Betul. Ya kan? Betul. Ketika ada UMKM yang mau berurusan dengan usahanya, itu harus beres dulu sebenarnya secara hukumnya. Betul. Nah, ini penting sekali. Jadi ini bisa sinergis yang luar biasa. Ya. Ketika ada advokat di satu desa, ini bisa berdampak ke semua sektor. Ya. Gitu. Karena memang ya itu yang tadi saya sampaikan, turunan dari program di organisasi advokat saya itu memang itu harus ada Satu Desa Satu Advokat. Saya ingin meneruskan program itu khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Karena saya nyinggung masalah UMKM. Ekonomi tanpa ditopang dengan hukum ini berantakan. Saya yakin ini. Satu, misalnya UMKM, regulasinya seperti apa, payung hukumnya seperti apa. Kalau tidak diimbangi, tidak didampingi dengan masalah hukum, dengan masalah apa regulasinya, saya yakin ini berantakan. Sebagus program apa ekonomi, kalau tidak ditopang dengan masalah dari sisi hukum, ini berantakan. Setuju. Saya yakin. Artinya yang tadi saya bilang, masalah hukum ini bisa masuk dan berkembang dan bisa masuk kemana-mana. Betul. Jadi ngobrol ekonomi nyambung ada masalah hukum, ngobrolin masalah kesehatan juga ada, nyambung, ngobrolin masalah kesehatan itu pasti pendidikan juga masalah. Ada isu-isu baru di sekolah kayak langsung dilaporin gurunya, guru ngelaporin, saling lapor tuh. Padahal ada solusi hukum yang lain, alternatif ya, nggak langsung lapor polisi gitu. Nah, artinya memang hukum itu harus hadir di setiap lini kan. Kalau saya berpikiran hukum itu harus hadir, peraturan hukum itu harus hadir di setiap lini semua masyarakat agar keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum ini ada semua. Karena yang kalau bicara dengan masyarakat berarti artinya ini harus ada manfaat. Kalau bicara dengan masyarakat ini harus ada keadilan. Betul. Keadilan sih yang sangat penting di negeri ini. Betul. Karena kalau bicara keadilan itu kan proporsional. Versinya bisa berbeda-beda, tapi itu merasakan hal yang sama nantinya. Buat saya keadilan itu punya porsi masing-masing. Saya dengan Akang mungkin bicara adil itu berbeda. Tapi ketika berjalan seirama itu pasti akan terbentuk sesuai dengan timbangan. Harus sama. Tapi kalau untuk publik harus ada standar hukum. Nah, berbicara keadilan itu. Betul. Itu kan. Nah, ini kan udah masa kampanye nih ya kan. Betul. Kemudian sebentar lagi ada pemilihan gitu, pileg, khususnya Kang Arif yang akan menghadapi pileg. Dari sisi hukum nih, yang Kang Arif pernah tahu dan pernah tangani mungkin kasus-kasus hukum
yang terjadi di pileg atau baik sebelum atau pas pileg dan pasca pileg, apa yang bisa Kang Arif share dan apa yang bisa Kang Arif kontribusikan untuk pembenahan? Kan ini berulang sebetulnya. Nah, ketika bicara masa kampanye dan masalah pemilu, ini memang pemilu ini kan menjadi hajat masyarakat nasional yang memang harus semua berpartisipasi. Betul. Luber jurdil kan gitu ya, langsung umum bebas rahasia gitu. Jadi kalau bicara pemilu, kalau bicara pelanggaran, ini ada 2 pelanggaran yang biasa terjadi. Satu pelanggaran administrasi, satu lagi bicara pelanggaran pidana. Satu itu, kedua itu 2 pelanggaran. Terus kalau bicara proses sengketa, ini ada 2 tempat. Kalau proses itu nanti di Petun prosesnya, tapi kalau bicara hasil pemilu itu nanti di Mahkamah Konstitusi. Nah, apa sih yang sebenarnya yang terjadi yang sering banyak diperselisihkan di dalam pemilu? Yang pasti kecurangan mengenai suara. Seperti apa? Nah, contohnya? Apa namanya? Ini biasanya yang menjadi perselisihan itu antara peserta dengan penyelenggara. Pemohonnya itu biasanya itu pasti peserta. Peserta itu bisa partai politik, bisa calon anggota dewan, calon anggota DPD, calon presiden atau wakil presiden. Itu peserta semua. Kalau penyelenggara itu kan ada KPU, ada Bawaslu. Nah, jadi yang paling banyak dipermasalahan itu mengenai suara. Suara itu biasanya para calon atau para tim ses itu punya hitungan sendiri. Desa kita rekap misalnya, ternyata berbeda dengan hasil setelah rapat pleno di KPU, kabupaten kota atau provinsi atau ke atas. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang paling banyak itu perselisihan sengketa pemilu mengenai suara. Ya, kalau isu berkembang liar itu suaranya bisa berkurang, bisa bertambah. Itu ketika bicara ada klaim ya, patut diduga ada klaim suara berkurang dan bertambah. Artinya ini ada pihak yang dirugikan. Itulah yang menjadi perdebatan perselisihan dalam sengketa pemilu. Itu hasil. Jadi memang semua masyarakat semua harus peduli. Semua harus mengawasi baik peserta, baik penyelenggara. Nah, gitu. Nah, yang sering terjadi, saya sedikit wanti-wanti dan sering kita sampaikan bahwa netralitas sering mungkin Akang juga sering dengar ini para ASN. Nah, saya yakin dengan keterbukaan semua masyarakat, saya juga mengajak agar bisa semua bernetralisasi dalam masa pemilu ini. Tidak digunakan kita punya punya kewenangan otorisasi untuk masuk ke ranah pemilu. Gitu aja. Jadi saya mengajak semua dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu ini secara jurdil. Karena saya menitip itu bahwa pilihan masyarakat itu ditentukan bukan hanya dalam 5 menit, tapi harus lihat 5 tahun ke depan seperti apa pemilu ini, karena jangan sampai disia-siakan tentuan pilihan kita. Jadi, dan saya sangat mengajak, mari kita berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu di 2024 ini. Ya. Tanpa masyarakat, tanpa warga, pemilu ini tidak ada apa-apanya. Karena suara rakyatlah yang nanti pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jadi jangan sampai nanti sayang nih tingkat partisipasinya cuma sedikit. Harapan kita bisa di atas 70% ke atas sampai 80 itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi kalau bicara sengketa pemilu, pelanggaran pemilu ini yang harus saling mengawasi itu yang ada di dalam arena, Kang. Peserta dan penyelenggara. Itu semua yang ada di dalam arena. Masyarakat itu hanya jadi penonton dan melihat, mengawasi. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai bahwa pemilu ini
tidak terlalu tidak ada sense. Saya ingin berharap semua sense peduli terhadap pemilu 2024 ini, karena sangat menentukan di 2024 untuk 2029. Oke. Kalau satu case isu lagi yang mau saya angkat tentang money politik. About money politik. Ya, itulah yang memang yang tadi saya bilang, adu program itu bukan adu sembako kan. Program itu ya bicara 5 tahun ke depan. Saya sangat ingin adu gagasan. Saya sangat ingin. Tapi realita di lapangan kan? Realita di lapangan itu betul. Pak Syanu itu pasti berkembang. Nah itulah yang perlu harus diluruskan. Jadi harus selesai dengan urusan 5 menit. Tanda kutip itu 5 menit, paham lah ya. Jadi ada yang canak ada pilihan mah dalam hati. Ada yang seperti itu kan. Karena itu pendidikan politik itu yang bisa mengedukasi itu para peserta pemilu untuk masyarakat itu. Masyarakat tahu ada money politik misalnya di masyarakat, karena mungkin sebelumnya polanya seperti mungkin ya diduga terjadinya seperti itu ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat dan peserta, tapi yang harus kita namanya bisa jadi budaya ya. Ini yang merubah budaya ini yang harus sangat sulit kan. Harus semua juga berperan, semua sama-sama berperan. No money politik. Jadi artinya ketika bicara hal yang tadi, yang penting warga ini bisa sadar politik. Ada sadar hukum, darkum, ada darpol. Sadar politik. Ya itu sadar politik ini yang memang mudah-mudahan para warga ini bisa, warga masyarakat ini bisa menentukan hak pilihnya secara objektivitas. Jangan punten ya bahasa Sunda, tong galider ku 5 menit. Tapi tong galider ku 5 menit. Tong galider ku 5 menit. Tapi lihat untuk ke 5 tahun ke depan. Gitu. Itu ya pasti banyak lah. Biasanya kan ada bicara ini dan bicara itu, banyak ini. Yang ngadu ke saya juga udah banyak. Tapi ya kita coba on the track dalam artian saya ingin coba mengedukasi di masyarakat. Saya menawarkan program dalam hal untuk jangka 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi prinsip saya, tagline saya atau konsep saya tidak ingin ditinggalkan, dan saya pun komit tidak akan meninggalkan ketika takdirnya harus jadi. Jangan sampai punten-punten ya ada bahasa-bahasa udah jadi mas, saya nggak mau. Karena memang saya ingin ada wadah nantinya, penyambung antara dewan dengan masyarakat itu. Di tengah-tengah ada penyambung. Penyambung ini yang menyambungkan, ada masalah apa di warga, penyambung ke sini ya ke dewan ya. Yang di tengah-tengah ini ya mungkin juga kalaupun tidak ada penyambung, masyarakat dengan dewan ini terputus. Aspirasinya tidak nyampe. Ketika mau nyampe aspirasi ke dewan, itu harus ada di tengah-tengahnya penyambung, jembatan. Jembatan ini harus terus terhubung selama 5 tahun masa menjabat ke depan. Kan gitu. Kalau memang jembatannya roboh ya tidak ada, aspirasi tidak akan nyampe. Nah ini yang konsep saya tadi, saya tidak ingin ditinggalkan dan saya tidak ingin meninggalkan. Setuju kan? Setuju. Gitu. Jadi biar ayo bersama-sama berjuang, bersama-sama membangun masyarakat, membangun daerah. Memang kebetulan dapil kita ini, dapil 6 ini, saya sebagai mewakili salah satu putra daerah yang ada di sini. Luar biasa. Saya mau kasih kesimpulan quote dari diskusi ini. Dari apa yang sudah didiskusikan kita, saya ngambil 2 poin. Yang pertama, darkum, sadar hukum, dan Kang Arif konsen sekali saya lihat di gagasan ini. Bukan hanya sadar hukum, tapi ada implementasi hukumnya di sini. Yang kedua ada darpol, sadar politik. Ya, dan 2 yang lain adalah nomor urut beliau, nomor 2. Pas ya. Betul. Pas ya. Sedikit saya sampaikan ke warga masyarakat, baraya Kang Arif, pemilihan umum itu kalau tidak salah dan tidak mundur, itu 14 Februari.
14 Februari itu sesuai dengan nomor partai, nomor 14 kan. 14. Nah, di bulannya bulan Februari. Bulan dua. Itu bulan 2. Jadi nomor 14, nomor urut 2. Nah, DPRD Kabupaten Bandung untuk dapil 6. Jadi itulah disambungkan gitu. iya. Kita sambungin aja, ya. Iya, Dapil 6, angka 6 iya, iya. dibagi angka 3 yang tadi fungsi dewan ada 3 kan? 3. Hasilnya berapa? 2. Betul. Bisa begitu ya, Pas Pak, ya. Sambung-sambungin aja ya. Baik, senang banget nih kita diskusi di Ngompol, ngomongin politik. Tentu nggak hanya satu episode aja saya ingin ngobrol, karena nanti di episode berikutnya khusus juga kita bakal bahas soal pemuda ya. Karena kita tahu linear dari atas ke bawah itu peserta pemilih itu 50% lebih ya. Betul. Itu pemuda. Nah, baik, di sesi ini kita closing ya. Terima kasih Kang Arif atas diskusi yang luar biasanya, dan kita ketemu lagi di Ngompol episode berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.